Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi, kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Polres Semarang menangkap seorang pria atas kasus perampokan minimarket di Babadan. Pelaku berhasil diringkus polisi dari bukti petunjuk rekaman CCTV di dalam minimarket. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Mapolres setempat. Berdari butuh biaya pengobatan Rio Febrianto, warga Tambak Sari, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, lakukan aksi perampokan di minimarket Babadan, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Langgensari, Kecamatan Ungaran Barat. Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polres Semarang atas bukti petunjuk rekaman CCTV di dalam minimarket. Kejadian terjadi dini hari pada bulan September 2024. Saat itu pelaku keluar dari indekos dan langsung menuju minimarket. Pelaku yang sudah membawa parang dari rumah langsung menyekap karyawan minimarket dan menyeretnya ke dalam gudang dan mengunci dari luar. Pelaku kemudian menuju kasir mengambil uang 4 juta rupiah dan 2 telepon genggam serta mengambil 10 bungkus rokok di etalase kasir. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sengaja melakukan perbuatannya karena ibunya sedang sakit dan butuh biaya pengobatan. Jam 00 ya, 00 dini hari, ini pelaku ini sudah berniat untuk mencari target, akan tapi pelaku belum menentukan target tersebut di mana belum tahu. Jadi pada saat si pelaku ini keluar dari kosan, pelaku ini sudah membawa sebilah parang, di mana parang ini disembunyikan pelaku di dalam saku celananya dan juga ditutupin oleh jaket. Kemudian berjalan melihat ada Indomaret yang tempat terjadinya kejadian ini itu masih buka. Kemudian pelaku masuk ke Indomaret tersebut. Masuk pelaku ke sana, kemudian menanyakan terhadap pegawai Indomaret ini bagaimana cara menggunakan menyetorkan pegadaian di mesin ATM. Setelah itu dijawab sama pihak korban, kemudian pelaku langsung bahasanya tuh merangkul korban, kemudian dengan menggunakan sebilah parang yang sudah disiapkan. Nah, di sana itu ada 2 korban, melihat itu korban langsung ketakutan. Setelah dirangkul, korban ketakutan, kemudian kedua korban ini langsung ditaruh di gudang di Indomaret tersebut. Kemudian pelaku mengunci gudang ini dari luar. Kalau awal sih nggak ada, saya baru 3 bulan nganggur jadi security. Terus kenapa nekat itu membawa parang? Nekatnya kan waktu pagi itu saya habis ngantar istri kerja. Ibu saya kan pengen periksa sebenarnya, pengen berobat, tapi saya posisi nggak ada uang. Saya bingung. Ibu sakit apa, Mas? Iya, sakit buat sepuh motor itu, Pak. Mas, kamu berarti di dekat TKP itu tinggal sama istri di kos itu? Sama anak, sama istri, sama orang tua. Kok nekatnya itu untuk biaya itu? Nggih. Mertua atau ibu? Ibu kandung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Semarang. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil mewah di tempat parkir Hotel Tentrem Gajah Mada Semarang berhasil diungkap unit Jatanras Polrestabes Semarang. Tersangka berhasil ditangkap setelah terlibat pengejaran di Jalan Tol Semarang-Batang. Aksi pencurian yang sudah direncanakan ini karena tersangka memiliki kunci cadangan. Kebetulan aja. Kebetulan. Oke, berarti yang tadi mobil 3 tadi ya. Aksi pencurian mobil mewah ini terekam CCTV hotel.
Pelaku membawa lari mobil milik warga Salatiga setelah memiliki kunci cadangan. Polisi mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan selama 4 hari dan berhasil mendeteksi keberadaan tersangka. Aksi pengejaran pun terjadi di jalur tol Semarang-Batang. Tersangka berhasil ditangkap saat akan menuju ke arah Jakarta. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan aksi pencurian mobil mewah sudah direncanakan tersangka selama 4 bulan. Dia melakukan pencarian melalui GPS yang telah terpasang. Tersangka diketahui sebagai pemilik sebelumnya dan tidak pernah membayar angsuran hingga mobil tersebut dilelang pihak bank dan dibeli oleh korban. Tersangka ini ternyata menyimpan salah satu kunci serep dari mobil tersebut dan juga sengaja dipasang GPS di dalam mobil tersebut, sehingga bersangkutan tersangka ini bisa melacak dari keberadaan mobil ini. Mobil ini sempat dilacak di beberapa tempat. Yang bersangkutan melihat di Hotel Tentrem dan berhenti ya. Yang bersangkutan sudah berpikir bahwa korban ini nginep di hotel tersebut, sehingga yang bersangkutan mencoba menyusuri parkiran, mencoba dengan menggunakan kontak serepnya terbuka dan langsung dibawa oleh yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan sendiri ini setelah mengambil mobil langsung akan lanjut ke daerah Jakarta dan langsung akan menjual mobilnya. Dengan memanfaatkan kunci cadangan yang dimiliki dan e-parking yang ditinggal korban di dalam mobil, pelaku berhasil membawa kabur mobil milik korban. Menurut pelaku, mobil hasil curian rencananya akan dijual kepada rekannya di Jakarta dengan harga Rp250 juta dalam kondisi tanpa surat. 250 Pak yang tadi saya sebutkan. Orangnya udah DP Mas? Tidak ada DP, tidak. Kan baru mau ditanyain juga teman aja. Mau nggak? Jadi dari beli sampai ngambil lagi di Tentrem berapa lama? Dari 2021 saya punya mobil itu. Terus kamu sempat ngecek di Salatiga juga ya? Iya betul. Yang dipakai sama korban ini? Betul. Tapi belum. Kenapa kamu eksekusi nggak jadi, kenapa tuh? Karena tempatnya tertutup Pak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Iki Mas,
iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata Batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata Batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sejumlah pemilik mobil rental di Kabupaten Kendal beramai-ramai melaporkan kasus dugaan penggelapan ke SPKT Polres Kendal. Tak tanggung-tanggung, satu orang dilaporkan menggelapkan mobil lebih dari 29 unit dengan alasan direntalkan. Belasan pemilik rental mobil di Kendal jadi korban penggelapan. Setidaknya ada 29 unit mobil yang digelapkan. Dari belasan korban tersebut, salah satunya istri pelaku penggelapan juga ikut melapor ke SPKT Polres Kendal. Terlapor merupakan seorang warga Kerajaan Kulon, Kecamatan Kalibungu, Kendal berinisial AY. Berdasarkan pengakuan beberapa korban, AY melakukan penggelapan mobil rental dengan alasan direntalkan di perusahaan di wilayah kawasan industri Kendal. Namun ternyata setelah 1 bulan dan saatnya mobil dikembalikan, ternyata mobil sudah dijaminkan. Haryati, salah satu korban, menjelaskan ada 6 unit mobil tidak kembali. Bahkan setelah dicari sudah digadaikan di wilayah Patebon dan Akpol Semarang. Dia minta mobil saya pribadi, itu wuling. Mobil wuling, terus dengan kesepakatan harga kita per minggu. Per minggu, terus habis itu yang kedua minta lagi barang, saya ambilkan kayak Kalia merah, Matic itu. Terus minta lagi barang, tak ambilkan lagi Ayla minta lagi barang, tak ambilkan lagi Mobilio, terus juga Teroseninya, Mobilio lagi, wuling lagi. Total berapa mobil? 7 tapi udah ketemu 1. Awal-awalnya bayarnya lancar atau gimana? Tiap minggu. Oh, tiap minggu bayar lancar? Tiap minggu bayar lancar. Nah, kebetulan ketawanya itu di pihak saya itu baru 1,5 bulan. Itu yang lainnya sudah ada yang 3 bulan, 4 bulan. Nah, saya itu karena Ayla yang merah itu kontraknya kan 1 bulan sama saya kontrak sama orang rental. Nah, aku udah bilang sama beliau, Mas, mobil Ayla merah Sabtu mudun, saya bilang gitu. Nanti tak ganti Brio lah. Saya Brio itu saya minta sama bapaknya ini buat disiapkan Brio 2. Nah, sampai sana Sabtu dia bilang, Bu Haji, Ailanya merah lagi dibawa manajer sama orang Cina jalan-jalan gitu. Nanti kemungkinan pulang minggu malam. Ibu nanti bisa ke kantor
unit sudah siap hari Senin jam 9 pagi. Nanti sama korlap sama mandor saya di sana ada nanti tanda tangan resmi dari pihak Poligroup. Kita kan percaya aja. Habis kayak gitu hari Senin saya ke Poligroup itu jam 1 siang sama yang punya unit air merah sama teman saya sama teman saya lagi ke sana, ternyata Pak Adnan sudah resign. Per jam 2 hari Senin tanggal 2 itu sudah resign, tidak bekerja lagi di Poligroup. Saya terus jam 5 saya pulang ke rumahnya Pak Adnan. Pak Adnan sudah nggak di rumah, sudah pergi. Terakhir menghubungi istrinya jam 3 sore, menghubungi saya terakhir call-callan itu jam 2.30, 14.30. Terus hari Selasa saya ke Poligroup minta informasi, ternyata bahwa beliau itu sudah tidak kerja lagi di Poligroup dan ternyata saya korban yang kesekian kalinya. Habis dari itulah booming, kita mencari-cari sampai sekarang. Sementara itu korban lain Arif Effendi mengaku mobil dan STNK diminta pelaku dan sampai saat ini mobilnya belum diketahui keberadaannya. Sampai 3 kali, habis 3 kali, hari selanjutnya bilang mau diperpanjang, diajukan per bulan. Terus pinjem BPKB yang asli. Setelah itu saya tunggu 1 minggu nggak muncul, tabel sudah dikerjakan. berapa mobil yang berada sama BPKB-nya? Yang kayak punya saya 1, yang punya temennya 1. Oh, dua unit itu ya? Ya, yang ada BPKB-nya. Kapan itu Pak kejadiannya jenengan? Jadi sampai sekarang udah 3 minggu. Dari Kendal Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah meringkus 5 tersangka pencurian kayu yang disertai dengan penyekapan terhadap 2 penjaga hutan di KPH Regaloh, Telaga Bupati. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 1 buah truk, borgol, serta senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. 5 orang tersangka pencurian kayu jenis sodo keling dan kayu jati di RPH Regaloh, Telaga Bupati dengan menyekap 2 penjaga hutan berhasil diringkus di Treskrimum Polda Jawa Tengah. Kelima tersangka yakni Selamat, Supriyanto, Sabari, Rosimin, dan Kundori yang merupakan warga Rembang berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing. Aksi tersangka yang berjumlah sekitar 14 orang di RPH milik perhutani tersebut dilakukan pada Desember tahun 2023 dan berhasil memotong kayu yang bernilai ratusan juta. Dalam aksinya, para tersangka secara berkelompok melakukan pencurian kayu dengan terlebih dahulu menyerang dan melukai 2 penjaga hutan. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho mengungkapkan 2 dari 5 tersangka yang berhasil diamankan merupakan residivis kasus pencurian kayu dan perampokan emas di daerah Pati, Jawa Tengah. Sebenarnya wilayah Pati terjadi pencurian dengan kekerasan. Tentunya pencurian dengan kekerasan ini ada mensreanya, ada niatnya, karena dilakukan lebih dari 10 orang dengan cara yang bersangkutan mendatangi lokasi, terus di sana ada penjaga dari perhutani, 2 penjaga tersebut diikat, diborgol, dilakban, terus ditinggal. Sementara itu, salah satu tersangka SL mengaku aksi pencurian dilakukan secara berkelompok berjumlah 14 orang dengan menggunakan truk. Dalam aksinya itu, mereka melakukan upaya kekerasan serta penyekapan kepada polisi hutan yang berjaga. Lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Nama-namanya sudah dikasih semuanya? Kalau namanya saya tidak kenal Pak. Yang merencanakan siapa? Kan kamu kumpul dulu. Sama-sama. Terus yang membuat skenario Pak Slamet? Enggak Pak. Siapa? Bersama-sama. Nah, waktu kamu merampok emas? Iya Pak. Emas juga kan? Iya Pak. Bakar mobil juga? Iya Pak. Nyuri kayu juga? Iya. Ya, ini namanya residivis. Perampokan pas? Yang kemarin. 5 tersangka yang berhasil ditangkap ini akan dijerat pasal 365 KUHP pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, petugas juga masih mencari keberadaan penadah dan tersangka lain yang ikut melakukan aksi pembalakan liar di hutan milik perhutani. Dari Semarang Hidupan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Polda Jawa Tengah belum menetapkan tersangka pada kasus dugaan perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Saat ini kasus tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan dan polisi masih hati-hati dalam menetapkan para tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Penyidik saat ini masih hati-hati dalam menetapkan para tersangka dan masih melakukan pendalaman terkait para saksi. Selain menunda penetapan tersangka, polisi hanya meloloskan 1 dari 3 kasus yang dilaporkan pihak keluarga Dr. ARL, yakni kasus pemerasan. Sementara 2 kasus lain yakni penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan tidak cukup bukti. Kasus dugaan perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang saat ini masih bergulir. Polisi saat ini telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 7 Oktober lalu. Menyampaikan bahwa masih perlu adanya pendalaman terhadap kasus tersebut. Jadi ada beberapa persyaratan tertentu yang harus didalami oleh penyidik dalam rangka untuk menetapkan tersangka. Jadi sampai dengan saat ini masih ada upaya dari penyidik untuk melakukan pendalaman terhadap hasil dari gelar perkara. Dengan harapan apa? Di sini penyidik berhati-hati sekali dalam menentukan tersangka. Dan kemudian asas praduga tidak bersalah harus dipenuhi dalam proses ini. Sebelumnya, seorang mahasiswi PPDS Undip Semarang ditemukan meninggal dunia di tempat kosnya di Jalan Lempong Sari. Diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan. Sementara itu, pihak keluarga telah melaporkan dugaan perundungan ke Polda Jawa Tengah dan saat ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Semarang, Dufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo.
Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah,
Mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, korban perampokan emas 1 kg di Desa Sokopuluhan, Kecamatan Puncak Wangi, Pati mempertanyakan perkembangan penanganan kasus ke Polresta Pati. Korban menanyakan terkait dengan kejelasan penangkapan tersangka. Korban perampokan emas 1 kg di Kecamatan Puncak Wangi, Pati, Siti Bu Awanah didampingi kuasa hukumnya Nimrodi Gurlo mendatangi Polresta Pati untuk mempertanyakan kejelasan mengenai perkembangan kasus dan penangkapan tersangka. Meski 2 orang telah ditetapkan sebagai terdakwa dan 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga bulan ke-6 belum tuntas penyelesaiannya. Polisi juga telah mengamankan 2 kendaraan bermotor hasil penjualan rampasan emas. Kuasa hukum Siti Bu Awanah Nimrodi Gurlo mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka mengenai jumlah pelaku masih simpang siur. Ada yang mengatakan 7 dan 8 orang. Sementara emas hasil rampokan telah dibelikan 2 kendaraan bermotor. Salah satu tersangka juga mengaku menyerahkan uang senilai 50 juta rupiah, namun hal itu tidak dibenarkan kepolisian. Menurut Gurlo, permasalahan ini dapat segera tuntas. Pelaku perampokan dapat segera ditangkap dan emas milik Siti Bu Awanah dapat kembali untuk menyambung hidup. Mereka juga menyerahkan uang 50 juta. Nah, itu yang kita pertanyakan dengan penyidik, apa betul informasi kayak gitu. Nah, hasil dari konfirmasi dengan Pak Wakasat, mereka mengatakan bahwa itu tidak benar, tidak pernah ada permintaan uang 50 juta. Kita bawa klien sini kan karena dia kan bertanya, kalau betulkah itu uang 50 juta itu sudah. Kalau ya, kami ingin dengan informasi yang benar. Itu satu. Jadi mereka dari pihak polisian membantah keterangan tersangka itu yang dijadikan sebagai saksi mahkota kemarin. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin dimintai keterangan sedang dinas di luar kota. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim hukum Hotman 911 mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan yang menimpa 2 nelayan asal Pekalongan, Muhammad Sobirin dan Casmui, yang divonis 18 dan 17 tahun penjara. Upaya peninjauan kembali ini dilakukan lantaran upaya hukum sebelumnya menemui jalan buntu. Permasalahan berawal dari penemuan mayat di Sungai Silugonggo, Juwana, Pati pada 6 Juli 2023. Sobirin dan Casmui yang saat itu sedang bertugas sebagai anak buah kapal atau ABK dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Kuasa hukum dari tim Hotman 911, Dia Arum Saskia Putri, meragukan vonis tersebut. Menurutnya, putusan dengan dijatuhkannya hanya berdasarkan keterangan satu saksi tanpa didukung bukti-bukti yang kuat.
Senada dengan dia, koleganya bernama Thomas menilai bahwa pertimbangan hukum majelis hakim terlalu bergantung pada satu keterangan saksi. Padahal untuk membuktikan seseorang bersalah diperlukan bukti-bukti yang kuat. Karena semua peristiwa ini hanya mengacu pada satu bukti yang dijadikan dasar oleh penuntut umum maupun penyidik, yaitu keterangan satu saksi bernama Fayas Asikin alias Wawas. Nah, di dalam ranah itu kita masuk selaku kuasa hukum, kami juga tim juga yang bergerak di kemanusiaan juga, kami tergabung juga di dalam Hutman Nenbanwan. Di situ kami tergerak melihat peristiwa ini, melihat fakta-fakta yang ada ini, kami tergerak untuk membantu dari pihak keluarga pelaku untuk membuktikan secara jelas fakta-fakta yang ada dan membuktikan berdasarkan analisa hukum secara normatifnya terkait penindakan baik asas-asas pemidanaan maupun pemberian vonis terhadap kedua terdakwa. Sementara itu, praktisi hukum Yasmin Lisasih mengatakan terjadi pemaksaan opini penyidik, yakni majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan satu saksi saja, yakni asas dalam hukum pidana. Bertentangan dengan 3 asas dalam hukum pidana. Yang pertama adalah asas incriminalibus probationis bedon esse loca clarioris, yaitu bahwasannya pidana itu alat bukti itu seperti cahaya yang terang, di mana harus ketika sinar cahaya masuk maka alat buktinya langsung terang nampak apa saja alat buktinya. Di sini keterangan satu saksi itu secara hukum pidana dianggap bukanlah merupakan suatu bukti, dan ini juga mengacu pada asas hukum pidana unus testis nullus testis, sehingga apabila ada satu saksi yang dianggap sebagai satu bukti, seharusnya bukti tersebut batal demi hukum. Dan ini juga dijelaskan dalam pasal 183, 184 dan 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan juga ada juga satu asas lagi, yaitu asas in dubio pro reo, yang mana di dalam asas tersebut hakim itu tidak boleh ragu-ragu menjatuhkan putusan. Jadi harus benar-benar yakin bahwasanya ini alat buktinya apa saja. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan satu keterangan saksi saja dan juga hanya rekonstruksi dari satu saksi saja. Pihak keluarga berharap melalui PK ini fakta sebenarnya dapat terungkap dan Sobirin serta Casmui bisa mendapatkan keadilan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.